Oke guys, welcome to my channel. Kita bersama my channel Sal Afami, dan kita ada narasumber ya, Bang Jack Simorangkir. Ya. Dia juga punya YouTube ya Bang. Namanya apa Bang? YouTube-nya Bang? YouTube-nya Jack Simorangkir Semen. Yang mau kepoin tentang kegiatan Bang Jack di kapal bisa follow, subscribe YouTube Bang Jack ya. Oke Bang, sebelum kita memulai podcast ini kan, saya mau nanya-nanya nih Bang. Ya. Ini Bang Jack ini asal dari mana Bang? Asal dari Medan. Lahir di Medan, dari kecil dari Medan, merantau baru ke Jakarta. Oh di Jakarta ya Bang ya? Berarti tinggal sekarang di Jakarta. Sekarang ya Bekasi. Oh Bekasinya ya Bang ya? Oke. Nah Bang Jack ini tinggalnya dari Medan. Sekarang dia menetap di Bekasi ya Bang ya? Ya. Oke. Terus sekarang anak udah berapa nih Bang? Sekarang udah menikah nih? Belum punya anak. Oh. Baru 1 tahun lebih nikah, belum punya anak. Oke. Sekarang oke Bang. Kita kan udah, Abang nih ceritanya udah berlayar nih bertahun-tahun di kapal ya Bang ya. Nggak hanya di kapal tanker, liquid tanker ya Bang ya. Dia di gas juga ya. Ya juga dia liquid juga kan, tapi dia gas ya kan? Iya, pernah juga digas. Di gas juga ya Bang ya. Ya. 1 tahun setengah di kapal gas. Ya Bang, mungkin ada nih Bang ya yang di sana mau tanya-tanya nih gimana proses naik ke kapal tanker itu apa aja Bang ya, sebelum kita mau join atau on board di kapal tanker itu apa aja yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumennya, terus gimana wawancaranya, Abang bisa jelaskan itu Bang? Pertama kali itu kalau kita mau naik kapal tanker, terutama harus punya sertifikat BOCT. Apalagi kita kapal produk harus punya BOCT. Baru sertifikat pendukung yang lainnya harus ada seperti BST, SAT, SDSD, MEPA. Nah, itu dari rating ya. Untuk dari rating harus punya EBEL, apalagi jadi jurumudi harus punya sertifikat itu, CRB. Itu untuk kapal tanker produk. Kalau untuk kapal tanker gas, dia harus punya sertifikat BLGT. Nah itu lebih spesifik ke gasnya itu kan? Untuk ke gasnya harus punya sertifikat BLGT. Ada lagi, mungkin tambahan lagi itu seperti sertifikat ALGT. Untuk kapal gas. Kalau untuk kapal kayak crude sama produk, AOT, tambahannya AOT. Ada lagi di chemical ACT. Tambahannya seperti itu. Tapi basic pertamanya itu untuk naik kapal tanker biasanya diminta itu BOCT-nya. Dia minta BOCT-nya itu kan. Rata perusahaan minta harus punya BOCT. Kedua, kalau mau naik di kapal tanker ya tergantung rezeki. Kalau kita nggak punya pengalaman ya mungkin rezeki kita ada, perusahaan melihat kita mempercayain kita kerja, mungkin diterima gitu. Nah itu guys, yang mau join di kapal tanker itu sertifikatnya udah Bang Jack sebutin itu, dari basicnya atau tambahannya atau apalagi itu tadi, dari BOCT, BLGT, ada ALGT ya Bang ya, ALGT AOT, tambahannya. terus kalau mau yang lagi ke chemical ada ACT ya Bang ya. Ya, kalau untuk mau chemical ACT. Ya Bang, itu untuk jurumudi rating ya. Ya, kalau untuk perwira nanti kita bahas nanti ya kan. Ini kita jurumudi. Soalnya ya. saya kan jurumudi. Ya, oke. Ini Bang Jack berperan sebagai jurumudi atau EB di kapal tanker ya Bang ya. Ya lumayan. Ya. Bang, mulai berlayar ini tahun berapa Bang kalau itu Bang? Mulai berlayar saya 2015. Pertama berlayar itu di kapal kontainer. Di kontainer ship. Ya, kapal kontainer 2015.
Di Jakarta juga, pelabuhan Jakarta Sunda Kelapa Ah, pertama belayar. Nah, itu kapal pertama lah. mm-mm, Kapal kedua juga kapal tanker juga. mm-mm. Nah, itu juga lumayan lama juga. Di kapal lumayan lama, 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 3 bulan. Kapal ketiga di kapal tanker gas. Nah, dia di gas ya, kapal Nah, ketiga. Kapal ketiga. Kapal keempat di tanker produk. Mm-mm. Nah, itu kita muatan produk seperti solar, baru muatan Pertamax, Hmm. baru muatan Jet One atau Aktur. Nah, itu baru kapal keempat, baru ini kapal ini Mabruk. Di Mabruk ini ya. Ya, Ini berarti kapal dengan JT gross tonnage yang paling gede paling ya? besar ya. Paling besar ya di Kapal Mabruk paling Ya. besar selama belayar, baru ini kapal besar, paling terbesar Terbesar ya. Dia pengalaman. berapa ya? 81 yang sekian GT-nya ya. 81.000 Wah, lebih. ya lebih ya kan. Oke bang. Terus di area mana aja bang itu abang berlayar itu? Indonesia kah terus atau pernah punya pengalaman keluar atau gimana bang? Kapal pertama itu masih domestik. Mm-mm. Itu kapal konter pertama itu kita masuk dari pelabuhan Sunda Kelapa ke Bangka, Bah. Mm-mm. Baru ke Sungai Guntung. Nah, rutenya setiap hari situ terus, belayar situ terus. Kapal kedua masuk Tanjung Priok juga, kapalnya dari Jakarta ke Pekanbaru. Mm-mm. Masuk Pekanbaru ya, situ juga rutenya. Nah, kapal ketiga itu kapal gas itu dia acak kapalnya ke macam dari Kendari bawa ke Makassar, Kemana-mana ya nah, lainnya ya. atau ke Situbondo, loading di Situbondo, baru bawa ke Sampit, ke Pontianak. Nah, itu Mm-mm. kapal yang keempat. Nah, yang di produk ini lumayan pengalaman, lumayan banyak pengalamannya. Selain belayar daerah domestik di Indonesia, juga belayar di luar, seperti di Singapura, di Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Myanmar, sama Bangladesh. Nah itu Nah, itu pengalaman yang internasional lumayan, ya, internasional. Dan juga di kapal itu lumayan lama juga. Di kapal itu sampai 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 2 bulan. tahun 3 bulan. Ya, pengalamannya lumayan banyak. Jauh-jauh lah. ya itu negaranya ya. Ada berapa negara yang dilaluin. Nah, di kapal Sepi itu baru naik ke kapal ini juga daerah domestik juga, nggak sampai keluar. Ya palingan ini ya Balikpapan, Tuban, Teluk Semangka, itu aja. Atau Itu aja. Balongan. Yang di area-area situ aja ya. Ya, kapal ini terakhir ini Mabruk ini. Mm-mm. Oke bang, ya kan. Terus abang kan selama di kapal itu pernah bosen gak sih bang kalau pas di kapal? Kalau Ya. dibilang bosannya, Kan ketemunya orang-orang itu aja ya kan bang? kalau dibilang bosan enggaknya gimana ya? Namanya cari duit, kita nggak bisa bosan. Kalau kita bosan, kita nggak dapat duit. Nah, gitu. Karena apa? Kita basic kita ya di laut. Kita juga pengalamannya cuma di laut. Nah, taunya ya gitu. Nah, Kalau itu. untuk kita bosan, memang kadang ada rasa jenuh. Tapi ya Profesional rasa lagi jenuh ya. itu kita kalahkan dengan ya kita dengan kerja. Profesional berarti kan. Nah, baru kita ya kadang nih kita buat video, Nah, ngupload video itu udah buat supaya kita nggak jenuh di kapal. kayak sebagai sarana rekreasi kan. Ya, Nah, kalau dibilang jenuh sebenarnya ya jenuh, tapi tuntutan. Tuntutan kita ya sebagai kepala rumah tangga, apalagi udah berumah tangga ya mau nggak mau harus bekerja. Kalau kita kerja di darat, kita belum tahu gitu
Masih kerjanya bingung. gimana, Iya, masih kerja. bingung karena belum basic kita gitu. Ini kan sudah basic kita, jadi kita sudah menguasain gitu. Jadi ibarat kata kekalahan yang apa itu sudah kita kalahkan, ibarat kata ya kelemahannya itu bisa kita kalahkan. Iya. Kan banyak juga orang kan nggak tahan, tiba-tiba minta turun, nggak sanggup gitu. Karena kita tuntutan hidup, ya kita harus jalanin karena sudah berkeluarga kan. Iya, karena udah berkeluarga juga kan, Keluarga. udah nggak bisa kayak dulu. Iya, kalau kayak dulu kita gitu ya sama. Selama saya belayar juga nggak juga sih. Saya selama belayar memang sih nggak ada, ibarat kata nggak ada yang aneh-aneh ya, tingkah ibarat kata ya mau pesiar yang jalan-jalan tuh nggak terlalu senang aja di kapal gitu. Wis senang ya bang ya. Ya. Senangnya karena ya gimana nggak senang. Salah satu fasilitas ada, tempat tinggal kita nyaman, dikasih makan, gaji utuh, ya senang aja gitu. Kalau kita suntuk ya kalau kapal sandar, kalau mau pesiar ya pesiar sebentar, itu balik ke kapal kerja lagi gitu. Jadi senang aja kerja di kapal itu, ya nyaman aja gitu. Nggak, jadi ibarat kata nggak beban jadinya. Nggak beban gitu kan. Ditambah kapal juga kan ada sarana rekreasi juga ya di dalam itu. Ya. Kalau kapal Bang Jack selama berlayar nih sarana untuk rekreasinya apa aja itu? Apa dari perusahaan dia menyediakan apa, atau kru inisiatif dia seperti apa untuk menghilangkan rasa jenuh itu gimana? Selama saya belayar di satu perusahaan ini ya, salah satu perusahaan ini yang paling bagus lah dari para perusahaan yang lain. Dari kapal pertama, kapal kedua, sama kapal ketiga itu kurang lah perusahaannya. Tapi perusahaan yang ini, yang sekarang saya kerjain ini lumayan, ya ibarat kata di fasilitas kita lengkap fasilitasnya. Seperti di kapal itu ada seperti catur ada, baru meja pingpong ada, lengkap. Jadi olahraga juga ada, jadi ya. Lengkap semuanya. Kita jadi fasilitasnya ada gitu. Nah itu ada. Jadi kita ya selain kerja, kita suntuk ya dengan olahraga bisa juga, buat video gitu. Fasilitasnya dari perusahaan ya itu ada lengkap, olahraga, ruang nge-gym, baru ya kalau ada ruang karaokean juga ada. Kita bisa karaokean, tempat ibadah juga ada. Iya. Nah itu kan, itu tadi sarana rekreasi untuk kita ya menghilangkan rasa jenuh kita ya di kapal itu. Ada beberapa itu gimana, ada yang suka olahraga, kita olahraga, ada yang suka nyanyi, ada yang suka catur, mau ibadah, ada juga kita silahkan. Jadi ke masing-masing orang ya bang ya. Iya, kembali ke orangnya ya. Masing-masing ya. Nah bang, abang kan sebagai EB nih ya bang ya. Bahan belakang, tali-tali aman, kanan kiri aman. Depan belakang, kanan kiri Ini tali kerjaan aman. apa aja nih bang? Jadi responsibility apa? Tanggung jawabnya di atas kapal bisa diceritakan ke kawan-kawan kita di sana. Jadi mereka ada gambaran sebagai seorang EB ini seperti apa, atau sebelum biasanya kan ada itu bang, sebelum jadi EB ada jadi OS dulu. Abang bisa ceritakan tuh step-stepnya gimana itu bang? Saya dulu pernah belayar itu, belayar 2015 itu bulan 10 itu perusahaan Sunda Kelapa. Saya itu pertama jadi kelasi. Pertama kali belayar itu jadi kelasi. Saya 3 bulan jadi kelasi. Saat itu saya dipromot langsung, ada kru yang turun, saya langsung dipromot jadi jurumudi. Nah, pas jadi jurumudi sampai kurang lebih 1 tahun saya situ jadi jurumudi, kelas 3 bulan saya off. Pindah perusahaan lagi, perusahaan kedua itu kapal kedua jurumudi juga. Jurumudi itu
Ebi Ebi. sama ya, namanya Ebi sama jurumudi itu sama ya Bang ya. Sama. Ya. Nah, kapal ketiga juga saya melamar juga di gas, Ebi juga, jurumudi juga. Mm-mm. Nah, pas kapal keempat ini, nama saya sebutnya nama kapalnya Total Energy. Nah, sempat melamar di situ, jurumudi juga, tapi sempat melamar, kita ditawarin jadi kelasi, siap-siap aja, mau-mau aja. Ya. Tapi pas di situ di kantor, nah, kita diinterview, dilihat dari pengalaman CV, dari CV-nya dilihat, oh nggak bisa jadi kelas ini, harus jadi jurumudi lagi. Nah, saya dipercaya dari perusahaan untuk jadi jurumudi, jurumudi lagi. Nah, kapal keempat juga naik ke kapal ini, jadi jurumudi juga, dikasih kepercayaan sama perusahaan, jadi jurumudi juga. Jadi pengalaman itu ya dari 2017 lah, 2016 itu jurumudinya sampai sekarang 2015 bulan 10 itu kelasi cuma 3 bulan. 2016 sampai sekarang jurumudi, pengalamannya jurumudi terus. Jadi jurumudi ya, berarti dari klasi ke jurumudi ya Bang ya. Iya, jurumudi kelasinya cuma 3 bulan doang. 3 Paling bulan ya berarti. lama jurumudi. Jurumudi. Setiap kapal jurumudi terus. Jenjangnya jurumudi ke bosun ya Bang ya. Bosun pamen ya. Pamen, bosun. bosun. Tapi kadang-kala ya ada juga perusahaan dari jurumudi langsung ke bosun juga. Ya, Tergantung gitu. perusahaan meyakinkan kita. Kepercayaannya. Kepercayaan perusahaan kembali ke perusahaan. Iya, kembali ke Kalau perusahaan meyakinkan kita jadi bosun, kita bisa jadi bosun. Semua tergantung perusahaan. Terus Abang nih sekarang jadi jurumudi nih. Terus kerjaannya sehari-hari apa aja tuh Bang? Nah kita biar tahu semua nih, apa sih kerjaan jurumudi, sehari-harinya seperti apa ya kan? Boleh diceritakan Bang? Kalau jurumudi pada saat apa nih? Pada saat berlabuh kah, berlabuh. berlayar kah, atau kargo operasi? Berlabuh bisa diceritakan semua Bang, nggak apa-apa Bang. Kita bedah satu-satu ya, dari berlabuh oke ya? Nah, berlabuh. Oke. Dari berlabuh biasanya kalau kita jurumudi, kalau kapal berlabuh kita itu kan duty satu hari itu kan 8 jam, 4 jam duty. Nah, tambah lagi overtime kita 2 jam, jadi satu hari itu kita kerja 10 jam. 10 jam. Nah, itu selama berlabuh, contohnya kalau kita duty-nya 48 dari jam 4 pagi sampai jam 8. Nah, set itu overtime-nya kita 2 jam. Nah, dari jam 8 sampai jam 10 itulah overtime-nya. Overtime. Ya, tambahan kerja. Siap itu istirahat jam 16.00 sampai 20.00 itu duty lagi. Iya. Nah, tapi kalau untuk jurumudi yang jaga 48 biasanya jam 6 pagi itu atau jam 5 pagi itu dia membersihkan anjungan. Ya. Itu biasanya jurumudi yang 48. Memastikan anjungan itu tetap bersih. Ya, tugasnya bisa dibagi tugasnya kan. Anjungan untuk jurumudi yang 48. Cek air juga ya. Anjungan, wings kiri kanan, baru nyonding air tawar, baru naikin bendera. Nah, itu wajib, itu tugas jurumudi 48. Nah, kalau baru siap itu kalau sore hari biasanya patroli. Nah, kita lihat dulu daerah mana yang kita tempat berlabuh. Contoh, biasanya kalau kita berlabuh di daerah yang rawan, nah, itu pasti kita adakan, biasanya itu diadakan security level 2. Nah, biasanya kalau security level 2 itu pasti yang jaga ada 2 orang. Itu wajib, itu udah ya di mana perusahaan pasti begitu. Bukan cuma perusahaan ini, tapi dimanapun itu kalau di tempat rawan pasti ada diadakan security level 2. Makanya ada security level 1, level 2, level 3. Nah, kalau tempat yang rawan security level 2, 1 orang di depan, 1 orang di belakang. Nah, kalau dia tempatnya yang aman,
berarti cuma diadakan security level 1 yang jaga 1 orang doang, jurumudi. Kalau di sini OS ya bang ya, Nah, OS OS. ditambahkan untuk berjaga. Untuk ya? menjaga bisa kalau security level 2 kalau tempat yang rawan. Mm-mm. Nah, kalau yang tempat yang aman, jurumudi doang, kita cuma patroli setiap 1 jam laporan ke bridge. Mm-mm. Laporin sekitarnya aman, kondisinya aman, Nah, rantai kapal gimana aman. Jangan nanti kita bilang aman-aman, rupanya rantai kita atau jangkar itu kan nah, tiba-tiba lepas, entah gimana, ada yang dimaling atau gimana, kapal larat. nah, ini Itu Bang. sering terjadi. Ini terjadi itu sering. Kita nggak tahu karena kita namanya maling tempat rawan kan gitu. Jadi kita pastikan dulu. Asesmen ini ya, resiko penilaian itu Bang, ya. Dan kita perhatikan juga rantainya, arah rantainya gimana, harus tahu juga gitu. Kalau enggak ada kejadian larat, itu bahaya juga. Berbahaya. Kalau jurumudi 812 seperti bisa sama juga, sama 12 juga patroli ya, overtime sama 2 jam juga. Mm-mm. Kalau untuk kargo operasi, Mm-mm. salah satunya ya bongkar. Seperti contohnya kapal ini ya, bongkar. Kita sekali 1 jam selalu patroli. Contohnya kapal ini kan sering STS, jadi mothership. Jadi kita patroli, lihat tali depan, takutnya tali mereka yang disangkutkan ke boulder kita tergesek-gesek gara-gara alun atau ombak, tali mereka mau putus. Itu sering terjadi. Saya sering kedapatan itu selama saya kalau kalau patroli, sering saya lihat itu Tali itu ya. tali mereka udah tergesek-gesek, tinggal Tergesek-gesek. 1 serat lagi. Itu sangat berbahaya udah Bang, ya. Bahaya kalau udah tiba-tiba putus semua, tali mereka putus, tergesek-gesek putus, nggak ada cadangannya, ombak atau alun kuat, bisa terbuka, bahaya. Kargo ketika lagi kargo operasi terbuka dia haluannya atau buritannya kan bahaya, untuk Bisa lepas semua itu. hostnya bahaya, manifoldnya kan bahaya. Jadi kita cek. Selain untuk patroli itu, kita juga masuk pump room. Di kapal ini ada pump roomnya. Nah itu pump room itu. Kita ngecek di pump room itu, kita lihat. Sebelum masuk report dulu ya Bang ya. Sebelum masuk kita report dulu ke CCR bahwa kita masuk. Tapi pas sebelum masuk itu biasanya blowernya sudah dihidupin. Dihidupkan. 1 jam atau 2 jam sebelum kita kargo operasi, itu blower sudah dihidupin sama orang di CCR, perwira CCR-nya. Jadi pas masuk itu kita cek, pas masuk di pump room kita cek itu sentrifugalnya, kita pompa sentrifugal. Itu kita cek baut-bautnya itu takutnya ada netes-netes, kita lap, kita lihat, cek takutnya ada yang bocor. Kita harus perhatikan juga ada valve-valve, takutnya ada valve-valve yang bocor. Kita perhatikan juga di dalam pump room itu. Baru pompa-pompa balasnya, kalau pompa balasnya running, kita perhatikan juga pompanya kayak mana, gimana runningnya, takutnya ada yang bocor juga, bahaya juga gitu. Ya, nah itu memang perhatikan kalau di pump pompa-pompa itu ada kebocoran atau kerusakan, baik pompa kargo ataupun pompa balas, ya. Itu salah satunya. Baru step itu kita sekali 1 jam juga laporan yang di manifold, pressure-nya berapa di manifold, hose-nya gimana kondisinya. Tapi ingat, sebelum biasa seolah saya selama jaga, kalau jam jaga saya connect, selalu saya perhatikan itu hose-nya. Nah, ini jadi sebelum connect itu perhatikan, takutnya hose-nya ini udah pecah duluan pada saat di kapal sebelumnya, entah sobek. Pas di kapal kita nggak memperhatikan, aman-aman aja. Pas setar tiba-tiba hose-nya pecah, itu bahaya. Jadi sebelum di connect, kita pastikan dulu, kita lihat hose-nya aman nggak, ini hose-nya ini. Kalau ada sobek dikit, harus laporan ke perwira atau laporan ke loading master, supaya loading master atau perwiranya tahu. Jangan nanti rupanya kita lihat aman-aman, baru diserah 1 jam
pecah. Nah, rupanya udah ada sobek duluan sebelumnya. Nah, makanya kalau saya jam jaga saya kalau mau host connect, saya selalu laporan dulu. Saya cek dulu Iya. hostnya aman, oke, baru saya boleh silakan mereka connect. Kalau enggak, saya akan berhentikan. Itu hak kita. Di kapal itu kita punya hak, namanya itu stop work authority. Kita berhak untuk memberhentikan pekerjaan kalau itu tidak safety. Kalau itu mengganggu kenyamanan kita, itu berhak. Itu kita, jangankan mereka yang atau loading master yang punya kapal pun datang ke kapal, kalau dia tidak safety, kita berhak untuk negur dia. Karena kita di undang-undangnya ada, kita berhak untuk negur dia. Biarpun dia yang punya kapal sini, dia marah-marah sama kita, kita berhak untuk negur dia. Karena apa? Kita kerja di sini diliputin sama undang-undang. Jadi kalau ada yang tidak safety, kita berhak untuk negur demi keselamatan kita. Stop kegiatan tersebut. Stop pekerjaan itu. Nah, jadi itu lebih safety. Biasanya kalau jaga, saya cek dulu siap itu ya. Normal seperti biasa, nanti sekali 1 jam laporan lagi. Nah, itu kalau untuk kargo operasi. Kalau kapal untuk belayar, biasanya contohnya 48 ya, jurumudi 48, jam 4 pagi ya naik Ganjungan, ya seperti biasa jaga, perhatikan pengamatan keliling. Nah, kita juga perhatikan selama belayar ya, liatin nelayan, takutnya tiba-tiba nelayan mendekat, kita harus menghindar gitu. Pengamatan bermata, aturan kalau kita di itu P2TL aturan kelima, nah, pengamatan lookout, ya. Baru kita cek udah aman, navigasi semua, udah aman, baru seperti biasa jurumudi itu ya jam 5 atau jam 6 pagi kalau saya tuh biasanya udah bersih-bersih. Pas itu saya udah bersih-bersih, itu udah kebiasaan saya itu dari dulu, bukan cuma di kapal ini. Dari dulu saya belayar, pasti saya itu jam 5 kadang setengah 6, kadang perwiranya cepat kali bersih-bersihnya, pasti ya udah biasa, udah terbiasa jam 5 atau jam setengah 6 kadang udah terang dikit. Kalau udah terang dikit pasti langsung bersih-bersih. Nah, saya bersih-bersih itu ya, semua udah apain, membersihkan anjungan kanan kiri juga. Selesai jaga baru harian. Baru sorenya jaga lagi, jam 4 sore jaga lagi, ya sama seperti biasa. Tapi kalau jam 4 sore, jangan lupa kalau malam hari udah mulai gelap harus dihidupkan lampu navigasi. Malah kalau pagi hari kalau udah mulai terang, lampu navigasinya dimatikan. Lampu navigasi dimatikan ya. Ya. Ada siskon tertentu ya Bang ya, kalau lampu kayak badai. Ya, kalau contoh kayak hujan deras, itu hujan deras, hujan badai, kita lampu navigasi harus hidup. Itu harus hidup, nggak bisa dimatikan. Di tanda itu kan tandanya juga supaya kapal-kapal yang melihat, wah ini ada kapal gitu. Perlu itu namanya lampu navigasi. Nah, itulah yang dari ketiga tadi itu, itulah yang selama saya kerja di kapal ya begitu. Karena saya dulu pernah belayar, pernah ditegur sama kapten juga itu. Jadi saya sedikit cerita. Saya pernah jaga 48. Jadi jam 4 nggak bangun, jurumudi ditemenin nggak bangun, ini kapal pertama itu, yang baru belayar kan. Nggak bangun, ketahuan sama kapten, ya kok nggak bangun gitu kan, dibangunin. Berapa minggu kemudian gitu juga, ditegur juga sama kapten. Terakhir kapten panggil, kaptennya baik, kaptennya ngasih nasihat sama saya. Jadi kaptennya bilang gini, kalau kamu kerja di kapal jaga
kau sering terlambat jaga, nanti teman-temanmu terganggu. Ibarat kata kamu kerja gitu nggak disiplin. Sedang ganggu jam Ibarat istirahat kata ya kan. teman itu ibarat kata menungguin kamu mau oplusan, Istirahat. kamu nggak keluar, masa kamu harus dibangunin terus. Hmm. Nah, berarti kamu nggak boleh gitu. Jadi kalau dimanapun kamu kerja, kalau kamu sendiri gitu, kamu nggak akan disiplin waktu. Nah, itu saya ingat sekali, sampai di kapten bilang kalau mau jaga, ya udah buat alarm di handphone dah, biar kamu nggak terlambat. Nah, itu ingat kali saya itu 2015 itu kejadian itu. Kapten itu ibarat kata nggak marah, tapi dia ngasih motivasi. Jadi sejak itu ya saya ya selalu buat alarm gitu. Jadi supaya, Termotivasi lah. karena kapten itu ya Nah, termasuk baiklah sama saya. Bang Saya Jack termotivasi. Iya, saya dikasih Menerima. pencerahan lah gitu. Nah, sampai sekarang ya ibarat kata kita mau oplusan, teman nungguin gitu, kita nggak datang, nggak keluar gitu, dia jadi gimana gitu mau istirahat. Jadi kalau kita nggak disiplin waktu dari sekarang, gimana untuk kedepannya? Iya Bang. Jadi kita harus salah satunya disiplin waktu. Biarpun pekerjaan kita itu sering salah, pekerjaan itu kita sering gimana gitu, tapi kalau kita disiplin waktu, kerja rajin juga ya, nggak ada masalah. Iya Bang, karena berapa menit aja itu Bang, kita apa yang terjadi itu kita nggak tahu Iya, menit-menit itu. betul. Nah kita harus disiplin waktu di situ juga kan. Itu kalau nggak salah itu ya Bang ya, apa namanya, dia kan itu jaga itu 15 menit ya sebelum dia jaga Iya. itu udah datang itu, karena penyesuaian badan Iya. mata Biasanya sih gitu. biasanya seperti itu. Kalau saya dulu biasanya Ada itu seperti- disetengahin, biasanya 30 menit sebelum jaga di setengah. Setengahnya. Nah, di setengah kalau nggak ditelepon, dipanggil ke kamar setengah gitu. Biasanya disetengahin gitu kalau mau jaga. Kalau kadang kita juga ya sesama jurumudi, aku atur, kadang kita bilang nggak usah setengahin, nanti bangun sendiri gitu. Iya, dia Tergantung kita juga jurumudinya, Kesepakatannya ya. kesepakatan aja baku aturnya. Tapi kalau aturannya biasanya setengah, 30 menit sebelum jaga kita harus dibangunin misalnya, atau diingatkan telepon Bang. ya, diingatkan biasanya gitu, Hmm. supaya lebih disiplin lagi. Ya benar itu. Ya Bang, ini ya udah berbincang ya Bang ya, udah cukup ya Bang ya. Nah, ada nggak Bang kata-kata penutupnya atau kata-kata mutiaranya ini Bang? Ya. Biar kita nih Kalau saya pendengar kata-kata atau- mutiara itu harus ya diingat gini, sampai kapanpun ya, ini saya kata-kata mutiara ini bukan cuma kata-kata mutiara untuk karena ngevlog atau tidak, tapi kata-kata mutiara ini dan juga saya terapin untuk diri sendiri, dan ini juga sudah saya pergunakan dari dulu. Nah, jadi kata-katanya itu seperti waktu muda berusaha, tua nanti menikmatin. Nah, jadi dalam arti kata waktu muda berusaha ini, waktu muda kayak gini kita semangat cari kerja, semangat bekerja, semangat cari duit. Nah, nanti kalau kita sudah umur tua atau umur nggak bisa lagi kita untuk bekerja, yang selama ini kita cari ini itu adalah nanti hasilnya. Jadi kita sudah bekerja sekarang, udah ngumpulin duit, tua nanti kita tinggal menikmatin. menikmati ya Bang. Menikmatin yang selama ini yang kita cari. Ibarat kata kita udah ngumpulin, udah nabung. Nah, kita nggak bisa kerja, ya udah kita nggak bisa kerja, nggak bisa ya, tabungan kita sudah ada. Jadi Nah. kita nggak menyusahin orang lagi. Heeh. Jadi kata-kata itu ya, waktu muda berusaha, tua nanti menikmati. Oke, waktu muda berusaha, tua nanti menikmati. Oke. Tetap safety, selalu kerja safety, dan berdoa juga. Safety first. Harus berdoa. Jangan lupa berdoa ya Bang ya. Iya. Itu dari Bang Jack Simorangkir. Ya Bang, terima kasih nih Bang ya untuk
sharing-sharing informasinya ya kan, pengetahuannya juga, kita bisa sharing-sharing lah antara kita pelaut ya, dimanapun lah kita bisa mencari ilmu ya, namanya Iya. belajar tidak mengenal usia ya. Betul. Bang. Yang Terus belajar ya Bang yang ya. muda juga tetap belajar, ya yang tua juga tetap belajar. Tetap belajar karena ya itu Bang, pengetahuan itu luas ya Bang, ilmu Iya, luas ilmu itu. itu luas. Ya dimanapun kita belajar. Iya. Udah Bang, terima kasih sekali lagi ya Bang ya untuk waktunya dan tempatnya ya Bang ya. Oke, see you again ya. See you. Bye bye. Don't forget subscribe ya. Oke.